Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spendawa semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Indra Wahyuningsih. Sudah siapkah kalian untuk pelajaran hari ini? Nah, sesuai dengan pemaparan KIKD minggu lalu, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas bab 1 mengenai objek IPA dan pengamatannya. Sebelumnya jangan lupa kalian siapkan alat tulisnya ya, karena di akhir video Bu Indra akan memberikan tes tertulis yang dapat kalian kerjakan melalui Google Formulir. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja yang menjadi ruang lingkup IPA. Seperti yang kalian ketahui, IPA itu kan kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam, ya kan? Nah, berarti ruang lingkup IPA yang nanti akan kita bahas tidak jauh dari yang namanya alam. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa saja yang ada di alam? Nah, jawabannya pasti banyak sekali. Ada hewan, tumbuhan, air, udara, tanah, sinar matahari, dan lain sebagainya. Namun, secara garis besar, objek di alam itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah objek biotik. Nah, objek biotik ini terdiri dari objek yang hidup, seperti hewan, tumbuhan, bakteri, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah objek abiotik yang terdiri dari objek yang tidak hidup seperti air, tanah, matahari, awan, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk menyelidiki objek-objek tersebut, kita membutuhkan proses penyelidikan IPA. Nah, proses tersebut ada 3. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan merupakan proses menyelidiki suatu objek dengan menggunakan alat indera ataupun alat bantu. Contohnya, ketika kalian mengamati seekor burung di atas dahan pohon dengan menggunakan indera penglihatan atau mata, atau kadang ada yang menggunakan alat bantu berupa teropong. Kemudian, langkah selanjutnya atau proses selanjutnya adalah membuat inferensi. Nah, setelah kita melakukan pengamatan pada sebuah objek, maka selanjutnya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan dihubungkan dengan berbagai teori yang ada. Kemudian, berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Nah, proses yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Kesimpulan yang sudah diperoleh tadi selanjutnya kita sampaikan kepada orang lain atau kepada publik secara jelas dan terperinci, sehingga orang lain dapat memahami dengan baik apa yang ingin kita sampaikan. Berikut ada gambar seseorang peneliti yang sedang melakukan pengamatan. Orang tersebut menggunakan alat indera berupa mata untuk mengamati dan menggunakan alat bantu berupa mikroskop untuk melakukan pengamatannya. Anak-anak, ada perbedaan antara pengamatan dengan penafsiran ya. Jadi kadang kita salah menyebut suatu hal sebagai pengamatan, padahal hal tersebut adalah penafsiran. Jadi Bu Indra tekankan lagi, jika pengamatan tersebut harus menggunakan panca indera, termasuk menggunakan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Kalian bisa memahaminya contohnya dengan melihat gambar di samping. Nah, dengan melihat gambar di samping, pengamatan yang bisa kalian lakukan misalnya mengamati tinggi badan. Mengamati tinggi badan berarti kalian bisa mengukur tinggi badan orang tersebut. Atau mengamati warna dasi. Dengan melihat, kita bisa mengetahui warna dasinya. Sedangkan untuk penafsiran, dengan melihat gambar tersebut kadang kita bisa menafsirkan, oh orangnya baik, karena kita melihat orang tersebut bisa sedang tersenyum, atau orangnya ramah. Itu
adalah sebuah contoh penafsiran. Jadi sifat baik, ramah, sombong itu bukan sebuah pengamatan, tapi itu adalah penafsiran. Setelah kalian mengetahui apa saja proses yang harus kalian lakukan di dalam penyelidikan IPA, sekarang saatnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah metode ilmiah. Nah, langkah-langkah metode ilmiah ini yang pertama adalah menyusun rumusan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka teori. Ketiga, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Keempat, melakukan eksperimen. Kelima, mengolah dan menganalisis data. Keenam, menarik kesimpulan. Nah, langkah dari metode ilmiah ini harus dilakukan secara berurutan. Jadi kalian tidak bisa melakukannya dengan sembarangan, misalnya dari langkah pertama langsung ke langkah ketiga, itu tidak diperbolehkan, harus secara berurutan. Selanjutnya mungkin kalian pernah berpikir, untuk apa sih kita belajar IPA? Ya, jadi kemampuan penyelidikan ilmiah IPA itu merupakan keterampilan sepanjang hayat yang dapat digunakan dalam mempelajari berbagai macam ilmu, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini belajar IPA itu tidak hanya bermanfaat ketika kalian sekolah, tapi juga kalian bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ketika kalian menyelesaikan masalah di kehidupan kalian. Setidaknya ada 4 manfaat belajar IPA yang kita dapatkan. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang kedua, kita jadi berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Dan yang keempat, kita bisa berlatih menyelesaikan masalah dengan belajar IPA tadi. Demikian anak-anak materi yang kita bahas pada bab 1 ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Bu Indra. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis komentar di bawah ini. Dan setelah ini Bu Indra akan share link Google Form yang harus kalian kerjakan sebagai tes tertulis setelah kalian mempelajari materi ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.